Kami Guru. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga hari ini acara pemindahan pembelajaran mendalam untuk guru. Jadi ini penting jaringan, karena jaringan nanti masa kerjanya masih lama. Bila tidak mengikuti hal-hal yang baru, jaringan ketinggalan. Jadi mau tidak mau jaringan harus mengikuti apa yang menjadi pembaharuan dalam pembelajaran. Itu. Jadi sekarang anak-anak itu harus kita ajak untuk belajar. Belajarnya dengan cara tidak paksaan. Jadi dia memiliki kesadaran penuh untuk bisa memahami atau mengerti isi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang yang kita lihat itu anak belum sadar. Jadi anak-anak belum sadar betapa pentingnya pengetahuan. Jadi jenengan perlu memotivasi. Harus itu ya. Jadi dengan adanya motivasi, mungkin anak-anak ditanya ingin cita-citanya jadi apa. Ketika melaksanakan pembelajaran, penjenengan bisa memanggil anak tersebut dengan cita-citanya. Misalnya ingin jadi dokter, Pak dokter. Sebutkan ini, jadi terbiasa diberikan soal terbuka. Jadi soal bukan tertutup tapi terbuka yang memerlukan orientasi. Jangan bersifat objektif tapi soalnya bersifat subjektif. Memang soal subjektif itu ngandelke gurune. Harus membuat rubrik penilaian. Sedangkan kalau penilaian objektif cuma jawaban itu saja, kalau tidak sama berarti salah. Tetapi sekarang penjenengan diajak untuk belajar bersama untuk mempelajari tentang pembelajaran mendalam. Jadi satu tadi tidak terpaksa anak-anak. Jadi senang. Jadi jenengan sebagai guru harus selalu dikenang murid. Jadi kalau tidak rawuh ya, misalnya hari ini seperti bening izin, pasti kalau jenengan itu dekat dengan murid pasti ditanya di mana Bu Bening. Nah itu tanda murid jenengan dekat dengan jenengan, selalu di hati. Tetapi kalau tidak disukai murid, tidak masuk misalnya Bening di mana Bu misalnya. Disebutkan Bening sakit. Nah kan anak itu punya perasaan yang enggak baik-baik. Jadi pertama anak itu harus itu tadi tanpa keterpaksaan dalam menerima pembelajaran. Jadi untuk itu maka guru harus inovatif. Inovatif artinya saya lihat di sini sudah tersedia alat digital. Jadi manfaatkan alat digital tersebut. Jadi tidak hanya dipasang seperti itu. Saya lihat dengan generasi muda pasti semuanya bisa. Ketika jenengan memberikan materi yang tidak bisa jenengan tunjukkan benda nyatanya, maka jenengan boleh menggunakan video. Contoh anak-anak gajah. Nah, gajah. Kalau jenengan gambar sendiri, Bu masa gajah seperti kunci. Tuh, gambar gajah kok cilik. Nah itu anak yang pintar protes. Jadi perbandingan kelinci dengan gajah, Bu gajahnya kok bisa kelinci? Lah jenengan harus jawab bagaimana? Kan nggak mungkin jenengan ngajak ke kebun binatang. Maka gunakanlah ini LCD. Jadi laptop juga sudah tersedia. Jadi jenengan juga nggak cukup, anak juga senang gitu loh.
disetelke yo belajar anak, oke diamati. Terus nanti latihan bahasa Indonesia membuat deskripsi gajah. Itu jangan sudah melatih literasi juga. Masuk IPAS, IPA ya, itu makannya apa, terus apa, cara berkembang biak bagaimana, itu nanti masuk pelajaran IPAS. Matematika Bu, bisa. Kebanyakan kalau di layar ada 10 gajah, hitung kakinya. Kelas 4 tak guys? Ada 10 gajah, hitung kakinya. Berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Ingat, kalau memberi konsep perkalian jangan terbayang. Dulu pernah ada masalah sampai tingkat nasional. 2 kali 3, gurunya salah. 2 ditambah 2 ditambah 2 itu salah. Yang betul adalah 3 tambah 3. Jadi jangan hati-hati memberikan konsep untuk matematika. Pokoknya sepele Bapak Ibu, nanti dibawa anak sampai kapanpun. Nanti akhirnya dia minum obat terbalik. 3 minus 1, karena kan 1 keliru, 3 minum semua, jadinya semaput. Nah itu contoh real saja ya. Jadi penjaringan sebelum memberikan konsep harus belajar. Mau tidak mau buka buku. Jadi jangan guru sekarang jangan tanya begini, anak sampai halaman berapa? Siapa yang masih merasakan menggunakan metode itu? Tolong tidak. Jadi guru sudah siap, besok saya mau ngasih apa itu? Tujuan pembelajaran tentang perkalian sampai berapa? Harus diingat-ingat di sini. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ada apa? Pola pikir tertutup dan pola pikir tetap dan bertumbuh ya. Itu kita gunakan sekarang adalah pola pikir bertumbuh. Anak tidak bisa, kamu tidak bisa. Jangan terus orang sajalah tak tinggal. Nah akhirnya muridnya kecuali yang berkebutuhan khusus memang tidak bisa. Tapi kalau selagi masih bisa dengan bimbing, maka dengan ikhlas dengan bimbing nanti kalau terakhir ini nanti Allah yang membalas, diberi kemudahan semua. Itu ya. Itu saja sebagai pembuka. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mendapat workshop tentang pembelajaran mendalam. Aslinya itu tidak hanya sekali, harus berulang-ulang sampai jenengan bisa. Tetapi lihat waktu, bila nanti memungkinkan ya setelah saya uji satu enggak. Itu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan jenengan. Tujuan saya ingin meningkatkan keberhasilan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kalidodo. Dan manfaatkanlah digitalisasi yang ada di SD Negeri Kalidodo. Itu permintaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya silakan pada narasumber. Silakan berulang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, siang ini, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama belajar tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini apa itu pembelajaran mendalam? Nah, sebelumnya Bapak Ibu mesti sudah pernah, tidak datang sedikit sudah pernah mendengar ya. Pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Okay? Ada yang tahu tak? Bu, Bapak Ibu, bermakna, ya? Bermakna itu artinya yang bagaimana? Membekas, kontekstual.
Wow. Terus apa lagi? Apa? Teringat-ingat terus ya, nggak pernah lupa ya. Betul sekali. Itu semua jawaban dari Bapak semua ya. Bahwa pendekatan pembelajaran mendalam itu adalah yang bermakna. Bagaimana yang bermakna itu? Bahwa anak-anak itu tidak cuma menghafal, anak-anak tidak cuma memahami ya, tapi anak-anak bisa mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya ya sholat ya, tentang pengenalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak tidak cuma menghafal, tapi anak-anak juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya sholat ya sholat, berdoa sebelum makan, oke? Selanjutnya, nah, dari tujuan pembelajaran mendalam ini yang pertama yaitu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak tadi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ya, anak-anak dituntut untuk kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran dan kreatif juga. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian. Ya, anak-anak tidak manja, serta anak-anak bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran keluargaan dan kesehatan. Misalnya habis makan, anak-anak cuci tangan, ya. Sebelum makan cuci tangan juga. Kalau badannya kotor, ya juga dibersihkan. Yang selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi secara efektif, ya. Berarti komunikasi tidak terjadi secara satu arah, tapi anak-anak bisa diajak untuk berkomunikasi. Misalnya dikasih pertanyaan, anak-anak juga menjawab pertanyaan itu. Selanjutnya, nah ini kerangka kerja tentang pembelajaran mendalam. Ini ada rumusnya Bapak Ibu, yaitu 8, 3, 3, 4. 8 apa? 8 yaitu tentang dimensi profil lulusan. Yang ketiga, prinsip pembelajaran. Dan yang ketiga lagi tentang pengalaman belajar. Dan 4, kerangka pembelajaran. Yuk mari kita kupas satu persatu. Nah sebelumnya ya, sebelum saya kupas satu persatu, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu, ya. Monggo. Ya, ini menggunakan nada balon pada 5 ya. Yuk, kita mulai sambil tepuk-tepuk tangan, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Mari kita berlari 8 profil lulusan. Pertama keimanan dan juga ketakwaan. Kedua kewargaan. 3 bernalar kritis. 4 kreativitas. 5 kolaborasi. 6 kemandirian. 7 kesehatan. 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. Yes, monggo. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi tentang 8 dimensi lulusan, apa yang dimaksud dengan DPL. Bapak Ibu, yang pertama keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini ada contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya berdoa sebelum makan, ya. Misalnya ada suara adzan, anak-anak tanpa, ya, tanpa disuruh
mengambil air wudhu. Ya. Alhamdulillah anak-anak ya sekali dulu sudah ya. Waktunya jam 8:30. Ya Bu, ini sholat duha. Ya oke. Ya. Ada dari masjid. Bu ini sholat duha ya. Ya boleh. Ya. Itu berarti anak-anak sudah mengaplikasikan ya sila pertama dari Pancasila. Yang kedua, keluargaan. Aktif beradaptasi atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial itu baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ya, misalnya ada kerja bakti di lingkungan sekolah diajarkan piket. Anak-anak saat misalnya hari Senin tanpa disuruh guru piket pasangan piket, misalnya di lingkungan masyarakat ada tetangganya atau di lingkungan masyarakatnya diajarkan kerja bakti, anak-anak itu ikut. Harus disuruh mempunyai kesadaran sendiri. Yang ketiga tentang penalaran kritis, mampu menganalisis informasi secara kritis. Nah, jika ada informasi, anak-anak tidak ditelan mentah-mentah, tapi harus dianalisis dulu apakah informasi itu benar atau salah. Ya, apalagi Bapak Ibu ini zamannya adalah zaman super canggih teknologi. Ya, kalau tidak bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, ya nanti anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik. Yang keempat yaitu tentang kreativitas. Nah ini ada mampu menghasilkan ide-ide baru. Anak-anak tidak monoton, nggak itu saja. Ya, misalnya dalam kegiatan kelima, anak-anak disediani, misalnya anak-anak disuruh membuat kue dari bahan-bahan tradisional. Ya, jadi misalnya dari bahan apa Bu? Bahan ketela. Dibuat apa? Ya, anak-anak nggak cuma buat apa? Baikkan repot telo ya, nggak cuma keripik telo tak, tapi dari bahan ketela itu bisa dibuat bentuk bola-bola ketela dicampur keju, campur coklat dan lain sebagainya. Itulah ide kreatif yang diharapkan oleh pendidikan zaman sekarang ya. Yuk lanjut. Yang kelima, berkolaborasi, artinya yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya, artinya apa? Bahwa anak-anak kita diharapkan mampu bekerja kelompok. Anak-anak tidak individualis. Ya, anak-anak mampu menghargai pendapat teman. Jika ada musyawarah, anak-anak tidak ngomong sendiri. Jika ada temannya yang ngomong, menghargai diam sejenak. Yang keenam yaitu tentang kemandirian, mampu belajar mandiri, mampu mengatur diri sendiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Yang ketujuh tentang kesehatan, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Ya, kayak tadi setiap hari Sabtu diajarkan Sabtu sehat, anak-anak makan sehat, terus dilanjutkan oleh bersih-bersih. Agar apa? Agar lingkungan kita sehat, tubuh kita sehat. Ya. Terus selanjutnya memiliki gaya hidup sehat. Cara apa? Berolahraga, makan bergizi dan lain sebagainya. Memahami pentingnya olahraga dan nutrisi. Yang kedepan yaitu berkomunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun secara tulisan, mampu mempresentasikan dan mampu mendengarkan dengan baik. Lanjut. Nah ini ada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu ada 3, ya. Sadar, bermakna dan lebih sadar. Nah, apa yang dimaksud dengan sadar di sini Bapak Ibu? Bahwa dalam prinsip pembelajaran yang berkesadaran ini, anak-anak itu mampu atau fokus sadar memperhatikan pelajaran saat kita
aja di sekolah. Nah, cirinya apa? Cirinya apa? Bahwa anak-anak sudah memiliki kesadaran ini. Ya, anak-anak tidak main sendiri, tidak belajar sendiri saat kita ajar. Saat kita kasih pertanyaan, misalnya anak-anak kata lipat berapa? Jawabannya ya sesuai dengan pertanyaan kita, nggak belajar deh. Terus lanjutnya bermakna. Nah, bermakna tadi itu anak-anak tidak cuma memahami atau anak-anak tidak cuma membaca, tapi anak-anak juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menggembirakan, yaitu tentang lingkungan yang aman, nyaman, tidak bising, lingkungan yang bersih, baik untuk kesehatan mental maupun kesehatan jasmani kita. Lanjut, nah ini ada pengalaman pembelajaran. Pengalaman belajarnya juga ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi dan refleksi. Paham, ya? Pahami dulu, yaitu tahap awal berusaha didik, pelibatan struktur pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber pengetahuan. Di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Anak-anak paham akan materi yang akan dipelajari. Setelah itu diaplikasikan, ya, diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu baru direfleksi apakah sudah betul atau belum, ya. Misalnya kita membuat susu, ya, susu itu kurang manis. Nah, biar manis, tambah apa? Tambah gula. Kurang manis lagi, tambah gula lagi, kan seperti itu ya. Cara merefleksikan, ya. Seperti belajar kayak gitu, ujung-ujung, ya. Besok belajar lagi, sampai paham. Lanjut. Nah, ini ada kerangka pembelajaran. Ada 4, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini praktek pedagogis. Ini ya dilakukan dulu ya sebelum melakukan proses belajar mengajar. Pasti kita sebagai guru sudah paham metode pembelajaran, media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti, sarana dan prasarana, ya. Kemitraan ini bisa kita jadi dengan anak-anak didik kita, dengan guru-guru yang ada di sekolah, dengan orang tua atau komunitas. Nah, selain itu juga bisa dengan dunia usaha, ya. Lingkungan pembelajaran ini ada lingkungan fisik dan lingkungan virtual. Kita bisa menggunakan lingkungan sekolah, kelas, bisa lingkungan sekolah. Misalnya kita mau praktek tentang fotosintesis, ya, menggunakan cahaya matahari, agar anak-anak bisa lebih terkesan, pembelajaran lebih bermakna. Anak-anak kita keluarkan di lapangan. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis itu apa saja, anak? Gitu ya. Anak-anak juga cuma melihat dari video, tidak cuma membayangkan, tapi anak secara langsung mengamati. Nah, prosesnya gimana? Ya, kita langsung praktek hasil dari fotosintesis. Kita praktek yang sederhana. Misalnya kita bawa daun dan air. Coba daun itu kita masukkan ke dalam air. Terus kita taruh di bawah sinar matahari. Kita tunggu selama 5 menit. Nanti ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu salah satu dari proses fotosintesis. Hasilnya gelembung itu yang dinamakan dengan oksigen. Nah, anak-anak paham, berkesan. Anak-anak nggak menghafal, meskipun dia nggak menghafal. Oh iya, saya pernah praktek kayak gitu, ya. Oksigen berarti seperti itu ya hasilnya. Prosesnya seperti itu, ya. Lanjut tentang pemanfaatan digital. Ya. Peran kita. Nah, masih ada. Ya, peran kita sebagai guru dalam PM ini atau pembelajaran mendalam. Yang pertama sebagai aktivator, ya.
guru-guru misalnya kita belum mampu sepenuhnya dengan apa yang kita ajarkan, kita boleh berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih profesional, ya. Misalnya tadi, misalnya negara kelima membuat batik, ya. Adik kita belum mampu caranya, pembuatannya, prosesnya. Nah, kita bisa mendatangkan narasumber yang berbagai profesional dalam bidang batik. Yang ketiga yaitu sebagai pengembang budaya belajar, memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita. Anak-anak tidak cuma diberi pengetahuan, tapi anak-anak itu langsung diberi kesempatan untuk terjun ke anak-anak langsung ya tadi belajar bermakna, misalnya membuat batik, anak-anak bisa dilibatkan dalam pembuatan batik tersebut. Jangan takut nanti kotor enggak, nanti hasilnya kurang bagus enggak, ya. Nanti tidak lama-lama gitu anak-anak enggak akan tahu bagaimana prosesnya, pembelajaran enggak jadi bermakna, tapi anak-anak nanti ya lama-lama enggak bisa. Nah, ini mengembangkan kreativitas, berinovasi, melibatkan peserta didik dalam pengembangan belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon ditambahi, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, jawabannya kayaknya agak sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Semangat Bapak Ibu? Oke. Nah, tadi Bu Wulan sudah menjelaskan tentang apa arti dari pembelajaran mendalam. Sekarang bagian saya yang RPP. Nah, itu mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai bagaimana sih bentuknya RPP pembelajaran mendalam. Apa bedanya dengan pembelajaran yang sebelumnya, metode yang sebelumnya. Di sini perencanaan pembelajaran mendalam itu dibagi menjadi 4 kerangka. Oke. Yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga ada assessment, dan yang keempat ada pengalaman belajar. Nah, itu saya beri tanda-tanda merah, itu artinya yang penting, yaitu yang harus ada. Untuk identifikasi ada 3 bagian. Yang pertama identifikasi kesiapan peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran Bapak Ibu itu bisa memberikan persepsi untuk mengidentifikasi apakah peserta didik itu sudah siap belajar atau belum. Bisa ditanyakan, anak-anak sudah siap belajar belum? Tuh. Yang kedua, memahami karakteristik materi pembelajaran. Jadi bisa dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya untuk identifikasi itu. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, itu saya beri tanda merah. Kenapa? Harapan dari Bapak Menteri diganti menjadi dimensi profil lulusan. Itu diharapkan tidak hanya profilnya saja, tetapi mengena pada dimensi-dimensi profil lulusannya. Gitu. Itu kenapa saya beri tanda merah, karena yang dulu itu kan hanya profil. Kalau sekarang kita harus mengena ke dimensinya. Untuk yang kedua, kerangka yang kedua itu harus ada desain pembelajarannya. Desain pembelajarannya nanti isinya yang pertama menentukan capaian pembelajaran (CP) yang
sering disebut dengan JP gitu. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Biasanya kalau pembelajaran mendalam itu dalam satu tema, istilahnya bukan tema ya, TP itu ada topik-topik. Biasanya ada 4 topik atau 3 topik dibagi menjadi itu. Nah, kita tentukan dulu topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Mengintegrasikan, jadi tidak hanya guru kelas saja, kita bisa mengintegrasikan dengan pelajaran lain. Misalnya kalau IPAS itu tentang rantai makanan, itu bisa membuat diorama, bisa kolaborasi dengan guru seni. Nah, itu bisa dipakai lintas disiplin ilmu. Jadi dari IPAS ke seni budaya itu bisa. Terus yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran atau TP. Kalau di RPP dulu, TP itu harus ABCD. Masih ingat untuk yang berdiferensi itu kan harus ABCD. Kalau di pembelajaran mendalam itu minimal hanya 2 saja. Oke? Hanya ada TP-nya itu 2 komponen saja, itu sudah mencukupi. Yang kelima, menentukan kerangka pembelajaran seperti tadi yang dijelaskan bulan sebelumnya, yaitu ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Yang ketiga, asesmen. Asesmen ini menentukan keberhasilannya, diukur keberhasilan peserta didiknya. Yang pertama ada asesmen pada awal pembelajaran, yang kedua asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pada akhir pembelajaran. Yang keempat, pengalaman belajar. Ada 3 komponen. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip BBM, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah. Yang pertama kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan penutup sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Misalnya kalau PJBL itu nanti sesuai sintak-sintaknya. Nah, itu kemarin ada pertanyaan, apakah di pembelajaran mendalam itu ada sintak-sintaknya? Sebenarnya tidak ada. Cuma jika Bapak Ibu menggunakan metode misalnya PJBL, itu bisa di inti, bagian intinya nanti dimasukkan sintak-sintaknya juga boleh. Tidak ada aturan khusus. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, itu tadi bagian-bagiannya. Kemudian ini contoh dari RPP, bagian-bagian dari RPP. Yang pertama identifikasi. Identifikasi itu yang pertama ada peserta didik. Peserta didiknya itu kelasnya yang diambil itu kelas berapa, kalau Bapak Ibu ditulis di situ. Kemudian materi pelajarannya, tuliskan analisis materi pelajaran seperti jenis pengetahuan yang akan dicapai, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, tingkat kesulitan, struktur materi, serta integrasi nilai dan karakter. Yang ketiga ada dimensi profil lulusan. Itu ada kotak-kotak, jadi tinggal dipilih sesuai dimensinya nanti yang masuk dalam RPP. Kerangka yang kedua ada desain pembelajaran, tapi ada CP, lintas disiplin ilmu, TP, kemudian topik itu opsional. Kalau
ada topiknya, ada pembagian topiknya, itu ditulis topiknya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian praktek pedagogis. Di sini Bapak Ibu tuliskan model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, dan juga metodenya apa yang digunakan. Kemitraan pembelajaran juga opsional karena itu disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik. Bisa ada, bisa tidak. Lingkungan pembelajaran bisa dituliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ibu sesuai dengan budaya belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini juga opsional, bisa ada, bisa tidak, sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Kerangka yang ketiga adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajarannya mulai langkah-langkah pembelajarannya mulai dari awal, kemudian inti ini nanti harus sesuai dengan BBM tadi, prinsip pembelajarannya dan juga pengalaman belajarnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Terus ditutup dengan penutup. Yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Ini ada asesmen formatif biasanya dan asesmen sumatif. Contoh. Nah, ini kurang lebihnya di contoh RPP yang saya buat. Jadi mulai dari identifikasinya, peserta didiknya, kemudian DPL-nya, desain pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya mulai dari awal bermakna, kemudian yang inti pembelajarannya itu harus berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kebetulan ini RPP-nya saya menggunakan PJBL, jadi saya masukkan sintak-sintak PJBL-nya. Nah, jadi ini tadi penutup. Terakhir, asesmen pembelajaran, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatifnya saya juga menyertakan. Nah, itu tadi contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Boleh menggunakan, terserah ada PBL atau inquiry juga bisa. Itu bisa diaplikasikan semuanya, tergantung dengan karakteristik TP-nya, pembelajarannya. Oke. Kalau yang pembelajaran mendalam kan tadi minimal 2 saja bisa. Jadi contohnya 2 itu misalkan langsung melalui apa gitu bisa. Boleh. Tidak harus A, B, C, D. Jadi mudahnya di pembelajaran mendalam seperti itu. Tidak rumit, harus sesuai dengan tidak wajib seperti itu. Minimal 2 komponen. Ada pertanyaan lagi? Sintaknya. Oh gitu. Ya, nanti saya share di grup sekolah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin
Ampun Bu. Oke. Oh, kurang giat karena kurang membaca, kurang baca. Bisa aja contohnya tadi yang membuat ini sama-sama. PJBL ada yang tahu? Bu Widya apa PJBL? Nah, project based learning. Nah itu dari situ. Dari apa namanya? Singkatan PJBL. Kemudian kita artikan itu kan dalam bahasa Inggris. PJBL itu artinya pembelajaran proyek. Nah, proyek di sini bisa ditentukan waktunya oleh Bapak Ibu guru kesepakatan dengan siswa. Bisa langsung dalam pembelajaran atau bisa nanti PR tersendiri. Tuh. Udah? Untuk PJBL itu harus menghasilkan. Oke, betul. Yang namanya project harus menghasilkan produk. Namun tidak ada pertanyaan lagi. Sudah paham apa tambah bingung Bapak Ibu? Ini saja nanti di grup bisa sama RPP-nya. nanti kalau mau tanya bisa tanya. Karena apa? Nanti kalau saya supervisi itu harus sudah menggunakan pembelajaran pribadi. Oke, rencananya Ibu mau supervisi bulan depan, bulan Oktober. Jadi PR untuk Bapak Ibu menyiapkan satu RPP ya, persiapan untuk supervisi. Nah, ini PR dari Ibu Kepala Sekolah ya, bukan dari saya. Belajar bersama. Iya, betul. Itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber, Bu Wulan dan Bu Ida.